Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini saya akan menceritakan kembali perjalanan sejarah yang sangat penting bagi kita bangsa Indonesia, yaitu proses lahirnya Pancasila sebagai dasar negara dan pedoman hidup kita bersama. Yang pertama, awal pembentukan BPUPKI. Pada masa menjelang kemerdekaan, tepatnya pada tanggal 29 April 1945, Jepang membentuk BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Tujuannya adalah mempersiapkan segala hal terkait berdirinya negara Indonesia yang merdeka. Dalam sidang pertama BPUPKI yang berlangsung pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945, para tokoh bangsa mulai merumuskan dasar negara. Beberapa tokoh mulai mengemukakan pandangannya seperti Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidato yang sangat bersejarah. Dalam pidato itu, beliau mengusulkan 5 dasar negara yang kemudian dikenal dengan nama Pancasila. 5 sila yang beliau kemukakan ialah 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan. Ketiga, mufakat atau demokrasi. Keempat, kesejahteraan sosial. Dan yang terakhir yaitu ketuhanan yang berkebudayaan. Dari sinilah kemudian lahir embrio pertama dari Pancasila. Namun, dasar negara itu masih harus dibahas lebih lanjut. Maka dibentuklah Panitia 9 yang terdiri dari tokoh-tokoh seperti Soekarno, Hatta, Yamin, Agus Salim, dan Abikusno Cokro Sujoso. Pada tanggal 22 Juni tahun 1945, mereka berhasil merumuskan sebuah naskah yang disebut dengan Piagam Jakarta. Isi Piagam Jakarta memuat rumusan dasar negara yang mirip dengan Pancasila, tetapi pada sila pertama berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Rumusan ini menunjukkan adanya semangat untuk menempatkan nilai agama sebagai dasar moral kehidupan bernegara. Setelah proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus tahun 1945, tepatnya pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia bersidang untuk mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 dan memilih presiden serta wakil presiden. Dalam sidang itu, sila pertama Piagam Jakarta diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan ini dilakukan demi menjaga persatuan seluruh rakyat Indonesia yang memiliki beragam agama dan kepercayaan. Dari sinilah Pancasila secara resmi ditetapkan sebagai dasar negara Republik Indonesia. Kemudian berikut nilai-nilai Pancasila yang tercermin dari proses tersebut. Dari seluruh proses panjang yang kita dengarkan tadi, kita dapat melihat bahwa nilai-nilai Pancasila tidak hanya lahir dari pemikiran, tetapi juga dari pengalaman dan semangat kebersamaan bangsa Indonesia. Yang pertama, nilai ketuhanan. Para pendiri bangsa menempatkan kepercayaan kepada Tuhan sebagai dasar moral kehidupan kita dalam bernegara. Kedua, nilai kemanusiaan. Mereka menghargai perbedaan agama dan budaya demi menjaga kerukunan. Ketiga, nilai persatuan. Perubahan sila pertama tadi menunjukkan semangat untuk mempersatukan seluruh rakyat tanpa memandang suku dan agama. Keempat, nilai kerakyatan atau demokrasi. Setiap keputusan yang diambil melalui musyawarah dalam sidang, bukan melalui paksaan. Terakhir, nilai keadilan sosial. Tujuan akhirnya adalah kesejahteraan dan keadilan bagi kita seluruh rakyat Indonesia. Sebagai refleksi pribadi saya, proses lahirnya Pancasila mengajarkan arti penting toleransi, kebersamaan, dan semangat persatuan. Para pendiri bangsa rela menurunkan ego dan kepentingan kelompok demi menjaga keutuhan negara. Nilai-nilai ini sangat relevan bagi generasi muda saat ini. Di tengah arus globalisasi dan perbedaan yang semakin kompleks, kita perlu kembali menanamkan semangat Pancasila.
menghargai perbedaan, menjaga persatuan bangsa, bersikap adil dan jujur, serta berjuang bersama demi kemajuan Indonesia. Baiklah, kurang lebih itu yang dapat saya ceritakan. Pancasila bukan hanya warisan sejarah, tetapi juga kompas moral bagi setiap langkah kita. Mari kita terus menjaga dan mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih.